Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu dalam kegiatan pembelajaran daring semester baru ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Sururin. Ibu akan mewakili dalam tim teaching mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 1, yaitu tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha, meliputi sistem pemerintahan, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hasil warisan kebudayaan kerajaan maritim Hindu-Buddha dalam kehidupan masa kini. Kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia yang akan pertama kali kita bahas dalam pembelajaran kali ini adalah Kerajaan Kutai, terletak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Politik sistem pemerintahan Kerajaan Kutai. Pendiri Kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Raja selanjutnya adalah putranya, yaitu Aswawarman bergelar Wangsakerta, yang berarti pendiri keluarga kerajaan. Mengalami puncak kejayaan pada pemerintahan Mulawarman yang dituliskan dalam 7 yupa. Runtuh pada masa pemerintahan Raja Dharma Setia yang diserang Aji Pangeran Anom Panji Mendopo dari Kerajaan Islam Kutai Kartanegara. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Kutai menganut agama dan kebudayaan Hindu sebagai agama resmi. Masyarakat yang sudah terbagi ke dalam 3 kasta, Brahmana, Ksatria, dan masyarakat penganut kebudayaan asli. Kehidupan ekonomi. Kehidupan masyarakat Kerajaan Kutai bergantung pada Sungai Mahakam, sehingga kegiatan perdagangan dilakukan di sepanjang Sungai Mahakam. Perekonomian Kerajaan Kutai ditunjang sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya masyarakat Kerajaan Kutai sudah terlaksana upacara pemberkatan bagi pemeluk agama Hindu, yaitu Fratyastoma. Pengaruh Hindu telah berakulturasi dengan budaya lokal, terlihat dari penggunaan yupa sebagai sarana pemujaan roh nenek moyang dan sarana untuk mengikat hewan kurban dalam upacara Fratyastoma. Peninggalan Kerajaan Kutai saat ini dapat ditemui di Museum Mulawarman di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan, dan Museum Nasional Jakarta. Kerajaan kedua yang akan kita bahas, Kerajaan Tarumanegara, diperkirakan terletak di Jawa Barat. Berdasarkan berita Tiongkok menyebutkan kerajaan di sebelah tenggara, yaitu Tolomo. Taruma berasal dari kata Tarum yang sekarang adalah Sungai Citarum. Politik sistem pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Diraguru Jaya Singawarman. Mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara runtuh karena terpecah menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Disebutkan dalam prasasti Ciaruten, berisi cap telapak kaki Raja Purnawarman sebagai lambang kekuasaan dan penaklukan atas suatu daerah. Raja Purnawarman diibaratkan Dewa Wisnu sebagai pemelihara dan pelindung rakyat.
Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara. Masyarakat Kerajaan Tarumanegara terbagi dalam golongan penganut Hindu yang kebanyakan dianut keluarga kerajaan dan sebagian besar lainnya penganut kebudayaan asli. Kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara sejahtera karena Raja Purnawarman sangat memperhatikan rakyat, termasuk dengan menghadiahkan 1000 ekor sapi dalam upacara. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Tarumanegara bertumpu pada sektor pertanian yang berkembang pesat dan sektor peternakan. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, sektor pertanian sangat berkembang pesat. Berdasarkan Prasasti Tugu, berisi pembangunan Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga yang sekarang Sungai Bekasi, bertujuan mencegah banjir dan mengairi sawah pada musim kemarau. Disebutkan juga hadiah 1000 ekor sapi dari Raja Purnawarman untuk rakyat yang menganut agama Hindu. Kehidupan budaya. Berdasarkan temuan prasasti, masyarakat Kerajaan Tarumanegara sudah menguasai huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang tertuang dalam prasasti di Bogor, Jakarta, dan Lebak. Prasasti Cidang Hyang atau Prasasti Lebak. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara, Prasasti Kebun Kopi, berisi cap telapak kaki Gajah Airawata diartikan sebagai tunggangan Dewa Wisnu. Prasasti Muara Cianten, terletak di dekat Sungai Cisadane. Prasasti Pasir Awi, berpahatkan gambar ranting dan dedaunan serta cap telapak kaki. Prasasti Koleangka atau Prasasti Jambu, menggunakan bahasa Sanskerta dan terdapat pahatan telapak kaki. Kerajaan selanjutnya Kerajaan Sriwijaya, diperkirakan terletak di Palembang, Sumatera. Berdasarkan berita Cina menyebutkan Kerajaan Selifusi. Menurut bahasa Sanskerta, Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang. Politik sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha terbesar di Asia Tenggara. Didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Janayasa, mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Bala Putradewa. Wilayah kekuasaan meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, sebagian Jawa, dan pesisir Kalimantan. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat Buddha Mahayana se-Asia Tenggara. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan masyarakat Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi ajaran Buddha Mahayana. Hubungan rakyat dan rajanya berlangsung harmonis. Raja menghadiahkan taman untuk ritual masyarakat penganut Buddha. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Sriwijaya bertumpu pada sektor perdagangan. Kerajaan Sriwijaya memperoleh banyak untung dari komoditas ekspor dan pajak kapal asing yang singgah di pelabuhan Sriwijaya. Komoditas ekspornya dikirim ke Arab dan Tiongkok. Kehidupan budaya. Masyarakat Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Bahasa Melayu digunakan bahasa komunikasi bagi kaum pedagang. Gaya seni bangunan peninggalan Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terpengaruh langgam Amarawati dari India Selatan. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Mendapat serangan dari Kerajaan Medang Kamulan bercorak Hindu dipimpin Dharma Wangsa Teguh. Serangan dari Kerajaan
Kolamandala dipimpin Rayendra Koladewa menguasai Selat Malaka. Wilayah taklukan Kerajaan Sriwijaya banyak yang melepaskan diri. Serangan dari Kerajaan Singosari dipimpin Kertanegara sebagai bagian dari ekspedisi Pamalayu. Serangan yang berhasil menaklukkan Sriwijaya adalah serangan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya, Prasasti Kota Kapur. Disebutkan bahwa bumi Jawa atau Tarumanegara tidak mau tunduk kepada Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Talang Tu berisi pembangunan Taman Srikerta dan oleh rajanya Dapunta Hyang. Prasasti Kedukan Bukit berisi bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya berada di Muara Takus dan rajanya Dapunta Hyang. Berikut Candi Muara Takus. Sekian dari pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Stay safe and stay healthy.